Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Hati Qin Yu menegang, kakak, Hou Fei telah mengirim Qin Yu transmisi suara kesadaran ilahi. Bahkan Hei Yu siap menyerang kapan saja. Tenang, Qin Yu berkata melalui transmisi suara kedua saudara laki-lakinya. Jika Yi Feng ini benar-benar akan menyerang kita maka aku akan langsung mengirim kalian berdua ke New Cosmosku. Aku juga akan memasukinya segera, kecuali kita mencapai titik pilihan terakhir kita tidak boleh mencoba untuk melawan God King secara langsung. Qin Yu juga memiliki beberapa kartu truf dalam melawan God King. Variation Magnificent Lotus Clone yang dianggap memiliki tubuh abadi salju tombak ilahi yang menipis yang memiliki kekuatan serangan bahkan lebih menakutkan daripada harta karun spiritual Grand Mist kelas 1, kemampuannya untuk berteleportasi dan energi spasial yang berasal dari New Cosmos miliknya. Ini semua adalah kartu truf Qin Yu melawan God Kings. Karena Qin Yu memiliki kartu truf melawan God Kings dia tidak takut. Zhou Xian di sisi lain saat ini kehilangan akal. Dia juga bisa mengatakan kebencian dan permusuhan God King sebelum dia memancar. Senior hanya 3 orang di antara kita di sini yang menjadi peserta pencarian pengantin pria, Pangeran Zhou Xian dari kota hukuman guntur dan Qin Yu dari gunung emas yang menyilaukan. Duanmu berkata dengan tenang. Duanmu Yu. Yi Feng melirik Duanmu Yu. Anda juga berpartisipasi dalam pencarian pria. Ya itu benar. Duanmu Yu mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar bahwa Duanmu Yu sangat bersemangat dalam cintanya dan tidak memiliki minat pada wanita lain. Apa untuk menjadi God King kamu juga memutuskan untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria? Duanmu Yu sedikit mengerutkan kening. Dia melirik Yi Feng dan kemudian berkata perlahan. Untuk mengejar dao besar adalah satu-satunya keinginan saya saat ini. Yi Feng mengangguk. Dia kemudian melihat ke Zhou Xian. Zhou Xian, kamu adalah pangeran agung dari kota hukuman guntur, mengapa kamu begitu takut padaku? Kamu tidak perlu khawatir, meskipun ada kebencian antara ayah kekaisaran Anda dan saya belum mencapai keadaan yang cukup rendah untuk melampiaskannya pada anak-anaknya. Pikiran Qin Yu tergerak, Yi Feng ini tidak hanya memiliki kebencian terhadap Jiang Fan, dia sebenarnya juga memiliki kebencian terhadap Kaisar Sage Northwest Zhou Huo. Haha, Yi Feng tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Tatapannya menyapu Qin Yu dan mereka. Bukankah kalian semua ingin menemukan Mirage Spirit Mirror? Tentu saya akan memberitahu Anda semua di mana tempatnya. Itu di sebuah rumah besar yang terletak di kedalaman laut yang mengelilingi pulau hutan bambu. Jika Anda semua memiliki kemampuan, lanjutkan dan telusuri. Qin Yu, Zhou Xian, dan Duanmu Yu semua terkejut karena Yi Feng tidak menyerang mereka melainkan memberitahu mereka tentang lokasi Mirage Spirit Mirror. Pencarian pengantin pria, gadis kecil Jiang Li sebenarnya juga akan menikah. Yi Feng mengatakan itu dengan suara rendah dan kemudian menghilang di depan mata semua orang. Hanya ketika Yi Feng menghilang 11 orang yang hadir menghela nafas lega. Yang mulia, bisakah kami mempercayai kata-kata guru pulau hutan bambu ini? Tanya petugas di belakang Zhou Xian dengan suara rendah. Zhou Xian mencibir dan berkata, Master Pulau Hutan Bambu ini adalah seorang God King. Jika dia ingin melakukan sesuatu pada kita, dia pasti sudah melakukannya. Sama sekali tidak perlu baginya untuk bersusah payah berkomplot melawan kita. Ayo pergi, kita akan pergi ke dasar lautan. Zhou Xian dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang sama sekali mengabaikan kelompok Qin Yu dan Duanmu Yu dan langsung bergegas ke laut. Saudara Qin Yu, ayo turun juga. Duanmu Yu berjalan ke arah Qin Yu dan berkata sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Kedua kelompok tersebut berjumlah 6 orang juga bergegas ke dasar lautan. Laut selatan alam ilahi sangat dalam. Lautan di wilayah kepulauan perbatasan selatan memiliki kedalaman beberapa puluh ribu mil.
Kelompok Qin Yu dan Duan Muyu tak henti-hentinya bergegas menuju dasar laut. Saudara Qin Yu, apakah Anda tahu apa yang disebut Tuan Pulau dari Pulau Hutan Bambu itu? Duan Muyu bertanya. Qin Yu teringat ketika dua kelompok Duan Muyu dan Zhou Xian tiba, Yi Feng tidak menyebutkan namanya kepada mereka. Tuan Pulau dari Pulau Hutan Bambu itu bernama Yi Feng. Saudara Duanmu, apakah Anda mengenalnya? Qin Yu bertanya. Yi Feng. Duan Muyu memiliki ekspresi yang sangat terkejut. Dia Yi Feng, pengikut God King of Life dulu. Tuan muda yang anggun dan cantik, God King yang percaya diri dan luar biasa. Yi Feng, pengikut God King of Life. Qin Yu bisa menebak beberapa hal di dalam hatinya. Duan Muyu memiliki ekspresi yang sangat tidak percaya. Yi Feng yang sangat elegan dan berbakat saat itu sebenarnya telah mencapai kondisi yang begitu sunyi. Dia bahkan telah mengubah penampilannya, tidak heran dia menyimpan kebencian sebanyak itu untuk beberapa kaisar Sage yang hebat. Saudara Duanmu, apa sebenarnya alasan kematian God King of Life? Apakah kamu tahu tentang itu? Qin Yu bertanya. Bahkan Paman Lan sangat diam sehubungan dengan masalah ini. Dengan demikian Qin Yu telah bingung tentang ini sepanjang waktu. Duan Muyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudara Qin Yu, kematian God King of Life dapat disebabkan oleh 8 kaisar Sage Agung dan beberapa God Kings lainnya. Untuk alasannya tidak perlu disebutkan. Duan Muyu memiliki senyum pahit di wajahnya. Qin Yu mengerutkan kening. God King of Life, 8 keluarga besar ilahi. Kami telah mencapai dasar laut, kata Duan Muyu. Saudara Qin Yu, mari berpisah satu sama lain di sini. Dasar lautnya sangat luas, mari kita pisahkan dan cari Mirage Spirit Mirror sendiri. Qin Yu juga keluar dari pikirannya. Iya, kita akan berpisah di sini. Qin Yu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Duan Muyu. Jika mereka mencari Mirage Spirit Mirror bersama dan menemukannya, bagaimana mereka akan memutuskan siapa yang akan mendapatkannya? Setelah melihat Duan Muyu dan kedua pengawalnya pergi, Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu memulai pencarian mereka. Ini benar-benar jauh lebih sulit untuk menyebarkan kesadaran ilahi seseorang di dasar lautan. Hou Fei menghela nafas tanpa daya. Kesadaran ilahi di udara dewa tingkat rendah tidak bisa menyebarkannya sama sekali dari tubuh mereka. Adapun dewa tingkat menengah, mereka mampu menyebarkannya kira-kira 10 meter dari tubuh mereka. Dewa tingkat tinggi hanya mampu menyebarkan kesadaran ilahi mereka sekitar 100 meter dari tubuh mereka. Mirage Spirit Mirror ini tersembunyi di dasar lautan. Sepertinya itu akan berakhir di tanganku sekarang. Energi tata ruang Qin Yu mampu mencakup jarak beberapa ratus mil. Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan cepat melakukan perjalanan melalui dasar laut. Energi tata ruang Qin Yu dapat dengan cepat memeriksa area beberapa ratus mil di sekitarnya. Adapun kelompok Duan Muyu dan Zhou Xian, mereka menggunakan mata dan kesadaran ilahi mereka untuk mengamati dengan cermat jarak kecil yang bisa mereka amati. Kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Qin Yu. Mansion. Sebelumnya Yi Feng menyebutkan bahwa Mirage Spirit Mirror terletak di sebuah mansion. Qin Yu tak henti-hentinya mencari, menemukannya, namun ketika Qin Yu menemukannya, dia terkejut menemukan bahwa Zhou Xian dan mereka sudah berada di luar gerbang rumah ini. Untuk Zhou Xian untuk menemukannya sebelum Qin Yu dengan kecepatan pencariannya, seseorang harus mengatakan bahwa ia memiliki keberuntungan yang jauh lebih baik daripada Qin Yu. Yang mulia, kami tidak bisa membuka gerbang masuk ini sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Xian dan kelompoknya saat ini terjebak di luar pintu masuk mansion. Mereka sama sekali tidak bisa membuka gerbang masuk. Siapa sebenarnya yang membangun rumah ini? Zhou Xian mulai mengerutkan kening. Itu hanyalah satu gerbang, namun dia dewa surgawi tingkat tinggi dan 4 bawahannya juga dewa surgawi tingkat tinggi tidak dapat mendorongnya terbuka bahkan ketika mereka mendorongnya bersama. Seberapa mengerikankah gerbang ini? Qin Yu. Zhou Xian tiba-tiba melihat bahwa Qin Yu dan saudara-saudaranya sedang berjalan ke arah mereka dari kejauhan.
Dia mengutuk dalam hatinya. Qin Yu ini dia benar-benar adalah bagian dari kotoran yang tersisa. Selain itu siapapun yang membangun rumah ini adalah bajingan juga. Jika gerbangnya lebih mudah dibuka maka saya kemungkinan besar sudah mendapatkan Mirage Spirit Mirror. Zhou Xian, Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu telah tiba di pintu masuk mansion. Untuk sebuah rumah besar yang berada di dasar laut selatan itu benar-benar aneh. Qin Yu memuji, namun pandangannya sudah tertuju pada mansion. Qin Yu telah mengamati rumah dengan energi tata ruangnya dalam sekejap mata. Rumah dasar laut tanpa nama ini tingginya beberapa ribu kaki. Vegetasi bawah air telah tumbuh di seluruh permukaan dinding rumah besar. Rumah dasar laut ini tampaknya telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada celah sama sekali. Selain gerbang utama sepertinya tidak ada tempat lain untuk masuk ke mansion. Qin Yu memandang Zhou Xian dan anak buahnya. Zhou Xian ini telah berada di luar gerbang sepanjang waktu. Tampaknya gerbang utama juga sangat sulit untuk dibuka. Tanaman bawah air berwarna hijau tua tumbuh di seluruh gerbang utama. Qin Yu segera pindah dan berjalan ke depan gerbang utama. Qin Yu, jangan sia-siakan kekuatanmu dengan sia-sia, Anda tidak bisa membukanya. Zhou Xian mencibir dari samping. Namun Qin Yu tiba-tiba menebas dengan tangannya. Beberapa sinar dari aliran air seperti pisau ditembus di gerbang masuk. Tumbuhan hijau tua di gerbang semuanya mulai memisahkan diri dari gerbang. Yang muncul adalah cermin yang luar biasa. Pintu masuk utama rumah ini setelah lapisan tanaman hijau tua di permukaannya terlepas ternyata adalah cermin yang sangat besar. Melalui cermin orang bisa dengan jelas melihat pantulan Qin Yu, Zhou Xian dan mereka. Cermin. Mata Zhou Xian bersinar. Pada saat yang sama dia memasuki keadaan panik. Dengan kecepatan seperti kilat dia akan bergegas untuk memecahkan cermin. Namun Qin Yu hanya berdiri di sana dan dengan tenang menyaksikan adegan ini di hadapannya. Kalian semua datang dan pindahkan cermin ini bersama saya. Zhou Xian berteriak kepada keempat pengawalnya. 4 dewa surgawi tingkat tinggi itu segera bergegas ke Zhou Xian. Mereka melanjutkan untuk membantu Zhou Xian membawa cermin yang sangat besar ini. Kakak laki-laki, Hou Fei merasa cemas pada Qin Yu. Dia melihat ke Qin Yu. Hou Fei tahu bahwa Qin Yu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Jangan khawatir, tunggu saja, kamu akan segera tahu. Qin Yu memiliki senyum mengejek saat dia melihat Zhou Xian dan anak buahnya. Setelah menghabiskan kekuatan yang luar biasa, Zhou Xian dan keempat orangnya masih tidak bisa menggerakkan cermin sedikit pun. Mereka tidak berani menggunakan penghancuran spasial karena mereka takut akan menghancurkan cermin. Zhou Xian memandang Qin Yu dan saudara-saudaranya. Dia agak mengerti sekarang bahwa dia telah dipermainkan sebagai orang bodoh. Kalian bisa berhenti, Zhou Xian memerintahkan 4 bawahan dewa langitnya. Yang mulia, cermin besar ini bukanlah sesuatu yang biasa. Mungkin itu Mirage Spirit Mirror. Seorang dewa surgawi berbicara. Zhou Xian dengan dingin menatapnya. Jika itu adalah Mirage Spirit Mirror, lalu mengapa Qin Yu berdiri di sana tanpa datang untuk memperebutkannya? Saudara Zhou Xian, cermin di depanmu ini masih sangat kecil. Ada cermin yang lebih besar di sini, Qin Yu berkata sambil tertawa dan tersenyum. Kemudian dengan lambaian tangannya riak air seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke seluruh rumah dasar laut. Karena fakta bahwa rumah dasar laut telah berada di bawah air untuk waktu yang sangat lama, semua dindingnya ditutupi oleh lapisan tanaman hijau tua. Namun saat ini tanaman hijau tua itu semuanya dipotong oleh Qin Yu. Sisa waktu di rumah dasar laut semuanya telah dihancurkan oleh Qin Yu. Apa yang muncul adalah sebuah rumah yang sangat besar, terang dan bersinar. Rumah besar dasar laut ini terlepas dari apakah itu dindingnya, gerbang masuknya atau atapnya, semuanya dibentuk oleh cermin yang sangat terang dan menyinari. Cermin besar itu seperti cermin yang menyusun dinding. Tingginya 1000 kaki. Adapun panjangnya beberapa ribu kaki.
Dibandingkan dengan itu cermin gerbang masuk jauh lebih kecil. Rumah besar ini sebenarnya terdiri dari cermin. Zhou Xian melihat pemandangan ini di hadapannya dengan kaget. Setelah beberapa saat Zhou Xian berhasil bereaksi. Tindakan Qin Yu telah menunjukkan bahwa Qin Yu sudah tahu bahwa rumah ini dibentuk oleh cermin. Qin Yu tersenyum ringan, dia tidak mengatakan apapun. Dia secara alami tahu tentang itu. Di bawah penutup energi spasialnya cermin besar di bawah vegetasi hijau tua secara alami tidak dapat lepas dari pengamatannya. Bagaimana seseorang bisa membuka rumah cermin ini? Qin Yu juga tidak dapat memasuki mansion. Sebenarnya Qin Yu punya cara untuk masuk. Dia bisa menyebarkan energi spasial ke bagian dalam rumah cermin dan kemudian berteleportasi ke dalamnya. Namun dia tidak berani melakukannya. Itu karena, mengapa Yi Feng mengamati kita dengan kesadaran ilahi sepanjang waktu. Dengan energi spasial yang menutupi sekitarnya Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran ilahi Yi Feng sedang mengamati mereka. Saudara Qin Yu, suara yang akrab terdengar. Qin Yu menoleh untuk melihat. Duan Muyu dan kelompoknya saat ini sedang berjalan dari kejauhan. Duan Muyu dan mereka akhirnya menemukan lokasi ini. Rumah ini benar-benar unik. Duan Muyu tersenyum saat dia melihat ke mansion yang seluruhnya terdiri dari cermin. Tepat pada saat ini, suara gempa bumi yang dahsyat terdengar. Cermin besar yang membentuk gerbang masuk itu perlahan-lahan bergerak ke samping dengan sendirinya. Sebuah lorong yang sangat luas dan lebar terlihat. Tepat setelah kita bertiga tiba di sini gerbang masuk itu benar-benar terbuka dengan sendirinya. Qin Yu menjadi lebih terkejut. Ini telah menyebabkan Qin Yu, Duan Muyu, Zhou Xian dan anak buah mereka menjadi benar-benar diam. Aneh. Rumah besar ini tidak dibuka selama bertahun-tahun, mengapa sekarang buka? Untuk sesuatu yang sangat misterius terjadi itu berarti itu sangat aneh. Keanehannya telah menyebabkan berbagai orang yang hadir tidak berani memasuki mansion meski mereka bisa melihat dengan jelas lorong masuk. Saudara Qin Yu, apa yang terjadi dengan rumah ini? Mengapa terbuka tepat setelah saya tiba di sini? Duan Muyu bingung dengan keadaannya. Qin Yu mengerutkan kening dan berkata, sebelum kamu datang rumah besar ini menolak untuk dibuka apapun yang kita lakukan. Zhou Xian telah tiba di sini sebelum saya juga. Namun ketika saudara Duanmu tiba di sini itu terbuka dengan sendirinya. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah itu hanya sebuah rumah besar? Zhou Xian tiba-tiba berbicara, dia kemudian dengan berani berjalan menuju lorong rumah cermin. Duan Muyu tertawa ringan. Zhou Xian ini ternyata tidak takut. Itu benar, dia memiliki artefak ilahi spasial. Jika bahaya datang dia bisa bersembunyi di artefak ilahi spasial dan menunggu ayah kekaisaran untuk menyelamatkannya. Dia memang sangat aman. Selama God King tidak menyerangnya secara pribadi dia tidak akan mendapat banyak bahaya. Duan Muyu melihat ke Qin Yu. Saudara Qin Yu, haruskah kita masuk? Qin Yu tetap diam. Qin Yu tahu betul bahwa God King bersembunyi di balik rumah cermin ini. Jika tidak, mengapa Yi Feng menggunakan kesadaran ilahi untuk mengamati mereka sepanjang waktu? Namun untuk meraj Spirit Mirror, alis Qin Yu dipadatkan bersama. Untuk mendapatkan tempat kandidat kedua yang dipilih, Qin Yu memutuskan untuk tidak peduli dengan hal lain. Bahkan jika itu God King, aku tetap tidak akan membiarkan dia menyakitiku atau saudara-saudaraku sedikit pun dalam jangkauan energi spasialku. Qin Yu sedikit tersenyum ke Duan Muyu. Bagus, ayo masuk juga. Kita tidak bisa meminta Zhou Xian mendapatkan meraj Spirit Mirror sebelum kita. Duan Muyu tersenyum dan berkata, pada saat yang sama seperti anak panah yang telah meninggalkan busurnya, Duan Muyu bergegas ke rumah cermin dengan kecepatan kilat. Qin Yu dan saudara-saudaranya juga bergegas ke rumah cermin dengan kecepatan tinggi. Namun pada saat Qin Yu dan saudara-saudaranya bergegas ke rumah cermin, suara gemuruh sekali lagi terdengar. Pintu masuk itu sebenarnya telah menutup sendiri lagi. Qin Yu dan saudara-saudaranya berhenti.
Duan Muyu dan dua orangnya yang berada di depan Qin Yu dan mereka juga melihat ke belakang. Situasi ini menjadi lebih menarik. Yi Feng ini apa sebenarnya yang dia rencanakan? Qin Yu sedang merenungkan. Kakak, tampaknya situasinya tidak baik. Hei Yu berkata dengan suara rendah. Qin Yu segera berkata melalui transmisi suara. Xiao Hei, Fei Fei, kalian berdua bisa tenang. Kalian berdua tetaplah di sampingku. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi, saya akan mengirim Anda berdua langsung ke New Cosmos saya. Hou Fei dan Hei Yu mengangguk. Ayo pergi, Qin Yu melanjutkan untuk bergegas ke depan lagi. Rumah besar di dasar laut ini dibangun penuh dengan cermin dari luar. Namun dari dalam semua dindingnya sangat hitam dan gelap, ada beberapa permata yang memancarkan lampu berwarna hijau giok yang terletak di sekitar lorong. Qin Yu dan saudara-saudaranya bepergian dengan sangat cepat. Mereka terbang melalui mansion dengan kecepatan kilat. Dalam waktu singkat mereka telah sampai di aula belakang tempat dengan luas permukaan terluas. Aula belakang ini menempati area yang sangat luas. Namun pengaturannya sangat kacau. Cermin yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam aula belakang yang luas terdapat cermin yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di seluruh lantai. Ada beberapa cermin yang hanya seukuran telapak tangan dan beberapa cermin yang tingginya beberapa puluh meter. Jumlah cermin sangat banyak sehingga pasti ada lebih dari 10.000. Untuk menghadapi banyak cermin ini telah menyebabkan orang-orang yang memasuki aula belakang menjadi tercengang. Ini banyak cermin, tepatnya yang mana yang merupakan cermin jiwa Mirage. Hou Fei bergumam. Apa yang dikatakan Hou Fei adalah sesuatu yang saat ini membingungkan Duan Muyu, Zhou Xian, dan mereka. Mereka juga dengan cermat memeriksa berbagai cermin. Namun karena mereka tahu terlalu sedikit tentang Mirage Spirit Mirror, mereka tidak tahu bagaimana membedakannya dari cermin lainnya. Qin Yu di sisi lain berdiri di tengah aula belakang tanpa bergerak. Ada total 99.999 cermin di sini. Masing-masing cermin sangat mirip. Tidak ada cermin yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari yang lain. Qin Yu dengan mudah berhasil sampai pada deduksi ini melalui pengamatan dengan energi spasialnya. Apa yang Qin Yu coba temukan adalah cermin yang berbeda dari yang lain. Mirage Spirit Mirror yang sebenarnya jelas berbeda dari cermin lainnya. Namun Qin Yu juga tidak dapat menemukan cermin yang berbeda. Rumah besar itu tidak bisa dianggap sangat besar. Aula depan dan area mansion lainnya masih bisa dianggap relatif kecil. Qin Yu juga telah mencari tempat-tempat itu dengan energi tata ruangnya, sama sekali tidak ada cermin di tempat-tempat itu. Hanya aula belakang yang memiliki banyak cermin. Jumlah cermin di sini sangat khusus. 99.999 cermin. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan angka ini? Qin Yu sedang merenungkan di dalam hatinya. Saat ia memiliki energi tata ruang, Qin Yu tidak harus mencoba untuk menemukan Mirage Spirit Mirror seperti Duan Muyu, Zhou Xian, dan mereka dengan lelah. Namun Hou Fei dan Hei Yu membantu Qin Yu dan dengan hati-hati memeriksa cermin satu demi satu. Hei Yu berbalik untuk melihat ke Qin Yu dan berkata melalui transmisi suara. Kakak, bagaimana kita membedakan cermin di sini satu sama lain? Sepertinya mereka tidak memiliki perbedaan satu sama lain. Suang kecil, teriakan terdengar dari jauh. Qin Yu segera menemukan dengan energi tata ruangnya. Apa yang terjadi dengan Duan Muyu? Sepertinya dia terpengaruh oleh sesuatu. Fei Fei, Xiao Hei, tetaplah di sampingku dan jangan sembarangan merusaknya. Qin Yu merasa ada sesuatu yang salah. Kesadaran ilahi energi jiwa. Qin Yu segera menemukan apa yang berbeda. Pada saat ini banyak riak kesadaran ilahi meresap ke dalam pikiran Duan Muyu dari segala arah. Riak kesadaran ilahi itu sangat lemah. Mereka bahkan tidak berada pada level kekuatan kesadaran ilahi Dewa Surgawi tingkat rendah. Mereka pasti tidak mampu menyerang pikiran seseorang. Namun mengapa Duan Muyu berdiri di sana tanpa bergerak?
Mungkinkah karena Mirage Spirit Mirror? Qin Yu tahu bahwa Mirage Spirit Mirror mampu melihat melalui hati dan jiwa seseorang. Bahkan bisa membuat bahagia, menderita dan sebagainya. Mungkinkah Mirage Spirit Mirror dekat dengan Duan Muyu? Qin Yu segera mulai dengan hati-hati mengamati lokasi Duan Muyu dengan energi tata ruangnya. Namun saat ini Qin Yu merasa bahwa berbagai riak kesadaran ilahi tiba-tiba menutupi seluruh aula belakang. Mereka adalah riak kesadaran ilahi yang persis sama yang telah memasuki pikiran Duan Muyu. Fei Fei, Xiao Hei hati-hati. Qin Yu memberitahu saudara-saudaranya. Qin Yu tidak terlalu khawatir. Ini karena dengan riak kesadaran ilahi dari kekuatan ini, bahkan jika dia tidak bertahan melawan mereka, mereka masih tidak dapat menyakiti jiwa baru Dewa Surgawi tingkat tinggi. Riak kesadaran ilahi langsung menutupi seluruh aula belakang. Banyak riak kesadaran ilahi juga memasuki pikiran Qin Yu. Qin Yu merasa bahwa pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Aula belakang telah menghilang. Apa yang muncul sebelum Qin Yu adalah aula istana Kaisar Sage Utara. Di atas aula istana duduk 13 God Kings. Benar-benar pemandangan yang terlihat benar. Apakah ini ilusi? Bahkan Qin Yu sendiri merasa sulit untuk menilai. Meskipun ia adalah seorang pengrajin artefak Grandmaster, Qin Yu masih tidak dapat menentukan apakah ia berada dalam ilusi. Segalanya tampak begitu nyata, namun jiwa Qin Yu masih terhubung ke New Cosmos. Dengan demikian dia secara alami masih terhubung dengan energi spasial dari New Cosmos. Qin Yu tahu di dalam hatinya bahwa selama dia ingin melakukannya dia benar-benar bisa melepaskan diri dari keadaan ini dalam sekejap dan kembali normal. Berpisah. Qin Yu sebenarnya memiliki perasaan keengganan di dalam hatinya. Semua orang, Kaisar Bijaksana Utara yang tertinggi Jiang Fan berdiri di atas panggung di atas aula istana, sebelum Qin Yu terlepas dari apakah itu aura atau senyumannya semuanya tampak begitu nyata. Sekarang 3 tempat kandidat yang dipilih semuanya telah ditentukan dan Qin Yu telah memperoleh 3 tempat kandidat yang dipilih secara berurutan. Artinya tidak perlu diragukan lagi. Qin Yu telah menjadi menantu dan suami Lier. Mendengar pengumuman dari Kaisar Bijaksana Utara Jiang Fan, Qin Yu merasakan ledakan emosi. Segalanya tampak begitu nyata. Setelah itu semua orang memberikan pujian dan selamat. Adapun Zhou Xian dia meninggalkan tempat kejadian dengan marah. Di rumah besar yang dibangun sendiri oleh Qin Yu dan Lier mengadakan pernikahan mereka yang luar biasa. Banyak orang berkumpul di sini. Semua orang mengucapkan selamat. Qin Yu juga bersemangat dan senang bertukar minuman dengan mereka. Sudah berapa lama bukankah semuanya untuk hari ini? Di malam penyempurnaan, Lier, dia membuka kerudung pernikahannya dan menatap Qin Yu. Air mata mengalir di mata Lier. Air mata itu berkedip-kedip karena bahagia. Qin Yu tahu betul di dalam hatinya bahwa semua ini tidak nyata. Namun Qin Yu benar-benar menikmati semua ini. Dia tidak ingin menghancurkan ini. Dalam keadaan seperti ini waktu sepertinya berlalu sangat cepat. Hari-hari bahagia bersama Lier berlangsung sangat lama. Belakangan mereka juga berhasil memiliki anak sendiri. Mendadak adegan tiba-tiba menghilang. Mirage Spirit Mirror ini benar-benar sangat ajaib. Qin Yu tersentak kagum di dalam hatinya. Masalah ini sangat sederhana. Bahkan jika seseorang tahu bahwa adegan tertentu itu palsu, ketika pemandangan itu muncul persis sama dengan yang asli dan tubuh seseorang tidak dapat melihat kepalsuannya, maka segala sesuatu yang terjadi masih akan menyebabkan jantungnya bergetar. Qin Yu dengan dingin mendengus, energi jiwa yang baru lahir bergetar. Adegan di depannya runtuh. Adegan di depannya telah kembali ke aula belakang mansion dasar laut. Qin Yu dapat dengan jelas melihat bahwa Hou Fei, Hei Yu dan yang lainnya semua telah memasuki keadaan aneh semacam itu. Apakah itu ilusi? Qin Yu tersentak di dalam hatinya. Menurutku semua ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Mirage Spirit Mirror. Itu memang tidak memiliki kekuatan serangan apapun.
Selama seseorang menginginkannya, dia dapat memisahkan diri dari keadaan itu dalam sekejap. Namun seseorang juga dapat memilih untuk menikmati tujuannya, impiannya yang masih harus dicapai. Qin Yu menghitung jumlah waktu yang telah berlalu. Hei Yu juga membuka matanya. Kakak, apa itu tadi? Itu benar-benar terlalu nyata. Hei Yu juga terlihat terkejut. Kakak, tahukah kamu bahwa sebelumnya aku berhasil melihat ayah dan ibuku? Sampai sekarang saya hanya melihat penampilan mereka dalam mimpi saya. Namun sebelumnya saya bersama mereka. Itu sangat nyata. Mata Hei Yu agak basah. Qin Yu menepuk bahu Hei Yu untuk menghiburnya. Hanya ketika saya melihat beberapa adegan tragis, saya tidak tahan lagi. Jadi saya keluar dari keadaan seperti itu. Kemudian Hou Fei, Zhou Xian dan berbagai orang lainnya bangun kembali satu persatu. Namun karena semakin banyak orang yang bangun kembali, semua orang menjadi takjub. Mengapa Duan Muyu masih belum kembali? Hou Fei berkata dengan takjub. Qin Yu juga menggelengkan kepalanya. Duan Muyu telah berbicara denganku tentang dirinya sebelumnya. Hanya saya pikir apa yang dia katakan kepada saya hanyalah versi paling sederhana dari apa yang telah terjadi. Situasi sebenarnya mungkin lebih rumit dari yang saya tahu. Dan pada saat ini dia telah terperangkap di dalamnya dengan sangat dalam. Qin Yu menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Tiba-tiba ekspresi Qin Yu berubah. Rumah dasar laut ini sama sekali tidak besar. Qin Yu tidak hanya menutupi seluruh rumah dengan energi tata ruang, dia juga menyebarkannya keluar dari rumah dan menutupi dasar laut sekitarnya. Namun saat ini dengan rumah dasar laut sebagai pusatnya, pusaran besar telah muncul. Pada saat yang sama air di sekitar kepulauan perbatasan selatan mendidih. Dewa surgawi dari beberapa ratus pulau di kepulauan perbatasan selatan semuanya telah menciptakan penghalang untuk bertahan melawan lautan yang mengaum. Guntur dan cahaya berkedip-kedip di langit. Pada saat yang sama awan dengan berbagai jenis warna berkumpul di langit. Ada total 7 warna berbeda. 7 awan keberuntungan berwarna berbeda dikumpulkan tanpa henti. Arus kilat berenang melalui 7 awan keberuntungan berwarna seperti ular air. Qin Yu hanya dapat menemukan apa yang terjadi di dasar laut dan bukan apa yang terjadi di langit. Qin Yu dan semua orang di rumah dasar laut juga merasa bahwa rumah itu saat ini gemetar. Sangat tiba-tiba seluruh rumah dasar laut menghilang. Qin Yu dan mereka berhasil melihat dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa rumah cermin besar itu benar-benar mulai terbang. Pada saat yang sama ukurannya dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat itu telah berubah menjadi cermin seukuran telapak tangan. Itu kemudian mendarat di tangan seorang pria. Pria ini adalah Yi Feng. Adapun Yi Feng pandangannya tertuju pada Duan Muyu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.